Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ya, kenapa saya mau membahas ini? Karena kita baru-baru ini melihat ya deklarasi bakal capres dan bakal cawapres antara Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, di situ Ibu Megawati berpidato mengatakan bahwa ternyata lagu Indonesia itu ada 3 stansa, dan beliau katanya ingin kembali memperkenalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa itu. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa gara-gara memperkenalkan lagu inilah, ya, membahas tentang lagu inilah, Panji Gumilang itu diperkarakan dan merembet kepada kasus-kasus lain, dikatakan sebagai penista agama lah, apalah segala macam, ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa ini ada lirik yang berbunyi, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Nah, jadi di dalam lagu Indonesia Raya ini ada ada liriknya yang berbunyi Indonesia tanah yang suci. Inilah yang dibahas oleh Panji Gumilang sehingga membuat banyak tokoh-tokoh agama protes, ya kan? Wah, katanya kalau begitu nggak usah naik haji ke tanah suci, ya kan? Kalau mau naik haji ke Indonesia saja gitu. Kenapa? Karena Indonesia juga tanah suci. Nah, ini yang diperkarakan sehingga merembet kepada perkara-perkara lain, akhirnya dipolisikanlah Panji Gumilang ini. Nah, padahal pada saat itu beliau menjelaskan bahwa ada orang pergi ke tanah suci, mau mati di tanah suci. Nah, jadi bukan orang yang mau naik ke tanah suci ini yang diprotes, ya, tapi orang yang mau naik ke tanah suci tapi pengen mati di tanah suci. Katanya itu kalau pengen mati di tanah suci, ya nggak usah jauh-jauh ke Mekah, di Indonesia saja, karena Indonesia ini juga adalah tanah suci. Kan seperti itu. Nah, ini Bu Mega harus hati-hati mengungkap ini, karena apa? Ini akan menjadi memicu banyak protes di kalangan umat beragama, ya. Saya tidak mengerti, ya, kenapa lagu Indonesia Raya 3 stansa ini tidak dinyanyikan pada setiap tanggal 17 Agustus. Mungkin founding father kita, ya, pendiri bangsa kita melihat ada unsur bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia, karena dari agama-agama yang agama yang resmi di Indonesia itu adalah rata-rata agama dari luar. Tidak ada agama yang asli yang ada di Indonesia ini yang diresmikan oleh pemerintah, ya. Semuanya dari luar, dan rata-rata agama itu mengkultuskan tanah asal agama tersebut. Contoh misalnya agama Islam, ya tanah sucinya ya kan di Arab, ya kan, dan lain sebagainya. Misalnya Hindu, ya tanah suci mungkin di India, ya kan. Nah, ketika lirik Indonesia tanah suci ini ada dalam lagu Indonesia Raya 3 stansa, ini menjadi akan kontradiktif dengan keyakinan umat beragama yang ada di Indonesia. Pastinya seperti itu. Nah, ya jangan sampai apa yang terjadi kepada Pak Panji Gumilang ini terjadi juga kepada Ibu Mega kalau ingin mempopulerkan lagu itu, ya kan. Saya tidak mengerti, ya. Harusnya masalah ini diselesaikan, ya, mengundang tokoh-tokoh agama, ya kan, dengan pemerintah membahas masalah ini, ya. Bagaimana? Karena di satu sisi lagu Indonesia Raya mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah yang suci. Di satu sisi penganut agama di Indonesia ini, ya, meyakini bahwa tanah sucinya itu ya sesuai dengan keyakinan beragamanya masing-masing.
Contoh agama Islam ya tanah suci di Mekah, ya kan? Nah, jadi bagaimana seharusnya kita bersikap ya? Apakah berani ya pemerintah ya itu mewajibkan lagu Indonesia Raya 3 stansa ini dinyanyikan di setiap 17 Agustus? Tapi menurut saya ya ini kan negara kita ya, harusnya mah kita bebas-bebas saja menyanyikan lagu kebangsaan kita secara utuh dan penuh. Kita bukan lagi zaman penjajahan, karena alasannya kenapa zaman dulu ketika Soekarno berkuasa tidak menyanyikan ketika dalam Sumpah Pemuda itu tidak dinyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, karena saat itu Belanda masih berkuasa dan itu bisa masih takut sama Belanda pada saat itu. Nah sekarang kan Indonesia sudah merdeka, ngapain lagi takut-takut? Cuma masalahnya, nah itu tadi keyakinan umat beragama yang ada di Indonesia ini bisa terganggu kalau misalnya ada lirik Indonesia Tanah Suci. Nah ini bisa memperkeruh suasana pemilu nih, ya kan? Nah, jadi bagaimana? Ya saya juga bingung ya. Bagaimana? Di satu sisi ini adalah lagu kebangsaan kita, di satu sisi tidak sesuai dengan paham agama kita, ya kan? Kalau misalnya saya mengatakan, oh Indonesia itu tanah suci, ya misalnya. Sedangkan agama kita mengatakan bahwa, oh Mekah itu tanah suci, berarti ada 2 tanah suci dong, ya kan? Di satu sisi secara bernegara tanah suci kita adalah Indonesia, secara beragama adalah tanah suci kita di Arab sana. Jadi bagaimana menjalankan dua-duanya ini? Saya juga bingung. Bagaimana pendapat teman-teman YouTube semuanya tentang masalah ini? Silahkan berkomentar, ya kan? Mudah-mudahan komentar-komentarnya itu bisa dibaca oleh teman-teman yang lain dan memberikan solusi terhadap permasalahan seperti ini. Ya, karena kita mau idealis ya kan, tapi bertentangan dengan keyakinan, ya kan? Iyalah, bagaimana kalau misalnya semua rakyat Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah tanah suci? Itu kan bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia sekarang, ya kan? Karena masing-masing agama itu yang mengkultuskan agama asalnya masing-masing. Nah ini akan menjadi perdebatan yang sangat menarik ya. Makanya Pak Panji Gumilang itu dituduh penistaan agama, salah satunya karena menjelaskan ini, bahwa ada orang mau mati pergi di tanah suci. Lah kalau mau mati ngapain ke tanah suci, mending di Indonesia saja. Karena dalam lagu Indonesia Raya 3 stansa itu mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah yang suci. Nah seperti itu. Saya tidak mau memberikan statement kesimpulan, karena ini bukan ranah saya. Biar nanti teman-teman YouTube yang berkomentar dan saling membaca komentar masing-masing mana yang paling masuk akal. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.